Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ulwan Sultan Iqbal dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Syariah. Adanya saya di sini yang insya Allah akan menjelaskan perbedaan dan persamaan dari Kutub Tis'ah atau 9 kitab induk hadis. Langsung saja, yang pertama adalah Kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari menamakan kitab sahihnya dengan nama Al-Jami' Al-Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanih wa ayyamih. Perkataan Al-Jami' memberi pengertian bahwa kitab yang ditulisnya itu menghimpun hadis-hadis hukum, fadail, berita-berita tentang hal yang telah lalu, hal-hal akan datang, sopan santun, kehalusan budi dan sebagainya. Kata As-Sahih memberi pengertian bahwa Al-Bukhari tidak memasukkan ke dalam kitabnya tersebut hadis-hadis yang berkualitas dhaif. Kata Al-Musnad yang mengandung arti bahwa ia hanya memasukkan hadis-hadis yang bersambung sanadnya melalui para sahabat sampai kepada Rasul, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan atau takrir. Dalam kitab ini Al-Bukhari tidak menguraikan kriteria hadis yang dihimpun. Akan tetapi dengan memperhatikan nama kitab tersebut menunjukkan bahwa ia hanya memasukkan hadis-hadis sahih ke dalamnya. Dalam menyeleksi hadis-hadis yang akan dimuat pada kitabnya ini, Al-Bukhari telah mengikuti kaidah penelitian ilmiah yang benar, sehingga kesahihan hadisnya dapat diyakini sepenuhnya. Agaknya hal ini memang beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan. Lihat pada syarat-syarat kesahihan hadis bagi Al-Bukhari dinilai lebih ketat dan syarat-syarat kesahihan yang ditetapkan oleh para ulama hadis lainnya. Menurut Ibnu Salah, seperti yang dikutip oleh Muhammad Abu Syu'bah, bahwa kitab Sahih Al-Bukhari berisi 7.275 hadis dengan pengulangan, dan apabila tanpa pengulangan jumlahnya 4.000 hadis. Kitab Sahih Al-Bukhari ini tersusun berbagai kitab, dan setiap kitab terdiri dari beberapa bab. Secara keseluruhan, kitab Sahih mencakup 97 kitab dan 3.450 bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa hadis. Berikut ini sistematik isi kitab Sahih Al-Bukhari. Dapat dipahami bahwa kitab Sahih Bukhari tidak hanya berisi hadis-hadis tentang ibadah atau muamalah saja, namun juga berisi tafsir, tauhid, sejarah, dan sebagainya. Dan 97 kitab tersebut ada sekitar 79 kitab yang membahas persoalan fikih, 4 kitab terkait dengan keimanan atau tauhid, 5 kitab mengenai sejarah, 1 kitab tentang ilmu, 2 kitab tentang tafsir Al-Quran, dan 2 kitab berisi tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hadis. Yang kedua yaitu kitab Sahih Muslim. Kecermatan Imam Muslim dalam melakukan penyeleksian hadis-hadis. Imam Nawawi juga menuturkan bahwa dari 300.000 hadis yang berhasil dikumpulkan Imam Muslim, hanya 7.275 saja yang dikategorikan hadis sahih. Dan jumlah ini diciutkan lagi sekitar 3.000 lagi ternyata hadis munkar berulang. Sebagai murid Imam Bukhari, Imam Muslim mempergunakan kriteria atau persyaratan yang hampir sama dengan kriteria yang digunakan oleh Imam Bukhari dalam penilaian atau menyeleksi sahih atau tidak sebuah hadis, yaitu sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh yang thiqah atau dhabit dan adil dari permulaan sampai akhir sanad, terhindar dari syudud dan illat. Hanya saja Imam Muslim berbeda dengan Al-Bukhari adalah terletak pada persyaratan berupa adanya pertemuan langsung secara seorang perawi dengan perawi di atas atau di bawahnya, atau al-liqa. Imam Bukhari menetapkan hadis sahih ini perawinya harus benar-benar bertemu dengan gurunya atau sumber riwayatnya, walaupun hanya satu kali saja. Sedangkan Imam Muslim menetapkan hukum hanya dengan al-mu'assarah, kesemasaan hidup saja, meskipun tidak sempat bertemu dengan gurunya. Dengan demikian, kriteria hadis sahih bagi Imam Al-Bukhari lebih ketat dibandingkan dengan Imam Muslim. Perbedaan selanjutnya adalah Imam Al-Bukhari hanya menerima hadis dari peringkat pertama dan hadis perawi pada peringkat kedua, dan tidak menerima dari perawi dan peringkat ketiga.
Sedangkan Imam Muslim di samping mengutamakan perawi pada peringkat pertama dan kedua, dia masih mau menerima hadis dari perawi peringkat ketiga. Tapi tentunya dalam jumlah dan masalah tertentu, yaitu hadis mutabba'at atau syawahid. Cara penyusunan hadis Imam Muslim lebih sistematis, yaitu mengumpulkan hadis yang sama matanya sehingga tidak terjadi pengulangan. Cara ini diungkapkan Muslim dalam muqaddimah kitab sahihnya. Cara penyusunan hadis Imam Muslim lebih sistematis, yaitu mengumpulkan hadis yang sama matanya sehingga tidak terjadi pengulangan. Cara ini diungkapkan Muslim dalam muqaddimah kitab sahih. Selanjutnya yaitu Jami' at-Tirmizi. Kitab yang dinamakan Al-Jami' karena kitab ini berisi semua jenis hadis dengan materi-materi yang berbeda. Beda di antaranya yang mencakup masalah syiar hukum internasional, adab, tafsir, akidah, fitan, ahkam, al-asyarat, dan al-manakib atau biografi nabi dan sahabat. Tetapi kitab ini terkenal pula dengan sebutan sunan, namun bukan dalam pengertian kitab hadis yang terbatas hanya mencakup bab-bab hukum. Adapun karakteristik dan khususnya yang dimiliki oleh kitab Al-Jami' Tirmizi diantaranya: pertama, sesuai dengan namanya kitab Jami', kendati kadang juga disebut sunan, tapi tidak populer. Hanya isi kitabnya itu tidak hanya berhubungan dengan hadis yang berhubungan dengan hukum, tetapi juga termasuk yang berhubungan dengan akhlak, iman, dan lain-lain. Kedua, banyak mencantumkan pendapat para faqih, qadi, dan para ulama awal, serta banyak menghimpun hadis-hadis yang makmul di kalangan ahli fikih. Ketiga, adanya penjelasan dan penyebutan laqab dan kunyah para perawinya. Keempat, pemilihan istilah-istilah hadis atau ilmu hadis yang tidak dipergunakan oleh ulama sebelumnya, seperti hasan sahih, hasan gharib, dan lain-lain. Kelima, adanya penyederhanaan dalam penyebutan jalur sanad hadis. Terlepas dari penilaian para ulama yang bervariasi, baik yang memuji maupun yang mengkritiknya, tetapi yang paling penting adalah bahwa kitab ini tidak diragukan lagi dikatakan sebagai karya besar yang sering dan banyak dijadikan referensi para ulama dan dari dahulu hingga sekarang. Selanjutnya yaitu kitab hadis yang menggunakan metode sunan. Kitab Al-Sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, mulai dari bab taharah, salat, zakat, dan seterusnya. Di samping itu, persyaratan perawi hadis tidaklah seketat sebagaimana hal yang terdapat di dalam kitab sahih. Di antara yang pertama yaitu Sunan Abu Daud. Sunan Abu Daud menyusun kitab hadisnya secara spesifik, yakni menyusun kitab yang hanya memuat hadis hukum dan sunnah yang mencakup hukum. Hadis-hadis yang dicatat Abu Daud dalam kitab sunannya tidak seluruhnya berkualitas sahih, baik yang ia sebutkan sendiri kedhaifannya maupun tidak disebutkan. Menurutnya, 12 hadis dhaif jika tidak terlalu dhaif lebih baik daripada pendapat pribadi. Dan oleh karenanya Abu Daud lebih suka memasukkan hadis dhaif daripada pendapat dan pemikiran ulama masa awal Islam, yaitu sahabat dan tabi'in. Kitab Sunan Abu Daud memiliki karakteristik dan kekhasan. Di antaranya, yang pertama, sesuai dengan namanya kitab sunan, menunjukkan bahwa isi materi hadis yang dimuat banyak berhubungan dengan masalah-masalah hukum, seperti spesialisasi masalah hukum. Kedua, dalam setiap bab yang tercantum di dalam kitab sunan tersebut hanya memuat sedikit jumlah hadis dalam setiap babnya. Ketiga, kitab sunan ini tidak banyak memuat perkataan-perkataan atau asar sahabat. Keempat, dalam Sunan Abu Daud juga banyak menyebutkan jalur sanad hadis, dan tampaknya ini pula lah yang menyebabkan adanya perbedaan di kalangan ulama dalam menghitung jumlah hadis yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya yaitu Sunan An-Nasa'i atau disebut dengan kitab Al-Mujtaba. Kitab ini disusun dengan metodologi yang memiliki keunikan tersendiri. Keunikan dimaksud terletak pada cara penyusunan yang memodifikasi antara fikih dan kajian sanadnya. Artinya bahwa di dalam kitab Al-Sunan tersebut, An-Nasim coba membukukan isnad-isnad hadis yang berbeda, di mana di dalamnya masih banyak terdapat kesalahan yang dilakukan perawinya. Kemudian untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para pembaca, An-Nasim juga menerangkan isnad yang benar. Jadi meskipun
Dia juga memasukkan hadis-hadis yang lemah kualitasnya, namun dia tidak pernah melupakan untuk menunjukkan kecacatan hadis lemah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu kitab Sunan Ibnu Majah. Sejumlah hadis yang dihimpun sendiri oleh Ibnu Majah, tampak sekali bahwa ia tidak memilah-milih kriteria hadis atau kualitas hadis yang dimuat di dalam sunannya. Sebenarnya seperti kitab-kitab sunan lainnya tidak memuat hadis-hadis yang berkualitas sahih dan atau yang hasan saja. Tetapi mereka juga memasukkan hadis yang berkualitas dhaif. Namun demikian mereka memberikan catatan-catatan khusus terhadap hadis yang berkualitas dhaif tersebut untuk menunjukkan kedhaifannya. Lain halnya dengan sikap yang diambil oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Dia tidak memberikan rambu-rambu khusus dan keterangan di antara hadis-hadis yang dimuat di dalamnya, menyangkut isi topik yang dimuat di dalamnya. Lebih kompleks yang lebih dominan masalah fikih dari 37 bab yang dibahasnya. 69 bab berisi fikih. Pada bab muqaddimahnya Ibnu Majah juga menyinggung masalah keimanan, keutamaan dan masalah ilmu. Dan dari kualitas hadis-hadis yang dimuatnya, hal yang paling menarik dalam kitab Sunan Ibnu Majah ini adalah zawaidnya. Meskipun ada ulama yang menilai bahwa mayoritas hadis-hadis zawaid itu berkualitas dhaif, penulis menilai hal itu sebagai keistimewaan intelektual. Ibnu Majah. Kita patut berbaik sangka kepada Ibnu Majah bahwa agaknya kita tidak bisa mengklaim bahwa mereka memang sengaja memasukkan hadis-hadis dhaif atau bahkan maudhu. Mungkin Ibnu Majah memiliki standar khusus serta pertimbangan-pertimbangan tertentu untuk memasukkan hadis yang di dalam karyanya. Kitab selanjutnya yaitu Sunan Ad-Darimi. Karya Ad-Darimi ini di kalangan muhaddisin seringkali disebut dengan kitab musnad, namun tampaknya lebih populer dengan penyebutan Al-Sunan. Bahkan menurut As-Suyuti, penyebutan Al-Sunan lebih tepat dikarenakan kitab tersebut tersusun dalam bentuk bab, bukan berdasarkan para nama-nama sahabat sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab musnad. Dalam hal ini, penamaan karya Ad-Darimi sebagai kitab Al-Musnad bisa saja musnad dalam artian bahasa, bukan dalam artian terminologi muhaddis, sehingga ia disebut sebagai kitab musnad karena di dalam dihimpun hadis-hadis dengan rentetan sanad secara lengkap. Hal lain yang menjadi kekurangan dari kitab ini adalah tidak disebutkannya secara eksplisit mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh Ad-Darimi dalam menyaring hadisin Nabi yang kemudian dimasukkan ke dalam karya agungnya ini. Ini pula lah yang menyebabkan mayoritas ulama tidak memasukkan Sunan Ad-Darimi ke dalam jajaran kutub usul as-sittah. Poin kedua, sebagai kesimpulan, tidak digolongkan sebagai kitab kutub as-sittah. Ketidakjelasan mengenai persyaratan yang ditetapkan oleh Ad-Darimi terhadap hadis yang dimasukkan dalam karyanya tersebut tampaknya menjadi salah satu faktor diperdebatkannya mengenai posisinya dalam jajaran kutub al-sittah. Kemudian selanjutnya kitab Musnad adalah sebuah kitab kompilasi hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat. Dalam kitab tersebut termuat puluhan ribu hadis yang terbagi ke dalam nama-nama musnad tersebut. Artinya bahwa musnad tertentu memuat sejumlah hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Para sahabat tersebut dari Rasulullah SAW. Secara etimologi, musnad adalah ismu maf'ul dari fi'il madi asnada, yang berarti hadis yang disandarkan kepada orang yang mengucapkannya. Adapun secara terminologi, musnad adalah sebuah kitab yang menghimpun hadis-hadis yang disandarkan atau dinisbatkan kepada setiap sahabat dalam satu bab. Oleh sebab itu, materinya adalah hadis, bukan fikih, walaupun di antara isinya ada yang menyangkut masalah fikih. Beberapa keistimewaan dari Musnad Imam Ahmad ini, yang pertama adalah kompleksitasnya, karena ia memiliki 30.000 hadis tanpa perulangan.
ditambah dengan 10.000 hadis lagi yang merupakan ulangan. Dengan demikian cukup beralasan juga kalau ada orang yang berpendapat bahwa kitab Ustadz ini memuat 40.000 hadis. Kemudian yang kedua adalah Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang telah diyakini keberagaman dan kebenarannya. Berangkat dari hal ini, maka dalam musnad tidak terdapat satupun hadis munkar atau mandub. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tujuan penulisan musnad ini oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah agar kelak dijadikan rujukan bila kaum muslimin berselisih pendapat tentang sunnah Rasulullah. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kitab ini disusun atas dasar bab-bab fikih. Namun demikian, kitab ini juga memuat hadis-hadis yang membahas persoalan di luar fikih. Namun dengan komposisi yang sangat sedikit, hal ini memberi kemudahan bagi para pembaca dan pencari hadis yang berkaitan dengan masalah-masalah tertentu. Dalam Al-Muwatta Imam Malik terdapat hadis-hadis marfu', mauquf dan maqtu'. Namun bukan berarti hadis-hadis tersebut dhaif semua, karena lewat jalur lain hadis-hadis itu muttasil. Hal itu dapat dipahami bahwa Imam Malik masih dekat zamannya dengan Nabi Muhammad SAW dan kebutuhan kepada sanad tidak seperti zaman berikutnya. Penyusunan Al-Muwatta Imam Maliki didasarkan kepada pengelompokan bab-bab fikih. Dalamnya terdapat 61 subjek bahasan. Tiap-tiap subjek bahasan tersebut disebut sebagai kitab. Tiap-tiap kitab tersebut dari sejumlah bab dan masing-masing kitab tidak sama jumlah babnya. Bahasan pertama adalah kitab Wuqud As-Salat, terdiri dari 8 bab dan memuat 31 hadis. Sedangkan bahasan terakhir adalah kitab Asma Nabi Muhammad SAW, terdiri dari 1 bab dan hanya memuat sebuah hadis. Kitab Al-Muwatta Imam Malik merupakan himpunan hadis, fatwa sahabat dan perkataan tabi'in. Kelebihan Al-Muwatta terletak pada susunan tematiknya, sehingga menjadi model bagi himpunan hadis sesudahnya, seperti Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun diantaranya kelemahan Al-Muwatta adalah terbatas secara kuantitas hadis-hadis yang terhimpun di dalamnya. Jika dibandingkan dengan kebutuhan umat akan petunjuk hidup beragama, sehingga kehadiran Al-Kutub Sittah dan kitab hadis lainnya sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya menjadi penting adanya demi memenuhi referensi keberagamaan umat Islam. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.